Halo teman-teman, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya lagi ya dengan Hermanto Sardan. Jadi mohon maaf ini kita sudah lama sekali ya nggak upload video di YouTube banyak sekali. Jadi kali ini saya akan coba sharing sesuai janji saya ya. Jadi pertama ini adalah video webinar yang saya lakukan internal ya di Andara Investment Club di AIC. Nah, karena ini webinar internal ini sudah saya lakukan beberapa waktu yang lalu, maka mungkin relevansinya agak kurang ya. Ada beberapa juga yang sudah mungkin sahamnya sudah jalan duluan atau kondisinya sudah berbeda, tapi buat saya overall masih layak untuk ditonton, layak untuk dipelajari karena mayoritas adalah knowledge transfer. Kira-kira seperti itu. Nah, teman-teman, materinya seperti apa? Kita lihat ya. Sekali lagi catatan penting, ini webinar sudah saya lakukan dan ini rekamannya untuk saya share ke teman-teman. Video ketiga ya, jadi kemarin materi ke-1 sudah, teman-teman bisa lihat di pojok kanan atas. Lalu materi kedua juga sudah ya, materi pertama itu inflasi, resesi, materi kedua kemarin telco corporate action ya. Nanti materi kedua ini juga ada lanjutannya minggu depan mungkin videonya khusus membahas lebih detail emitennya. Lalu sekarang materi ketiga nanti akan saya jadikan satu saja, yaitu nomor 4 ya, commodity evaluation. Jadi pasca Fed hike ini suku bunga Bank Sentral Amerika naik, bagaimana khususnya coal ya, bagaimana nasib coal sampai akhir tahun, kemudian portfolio evaluation. Jadi buat teman-teman yang mungkin merasa belum maksimal hasilnya, sebenarnya coba kita evaluasi ya, ada kesalahan apa sih. Jadi video kali ini akan ada 2 isinya ya, portfolio evaluation dulu, habis itu baru commodities evaluation. Kira-kira seperti itu teman-teman. Oke, silahkan kita langsung lanjut ke videonya. Oke, jadi hari ini kita akan bahas second half ya, jadi semester kedua 2022 itu kita mau kemana, kira-kira begitu. Nah, pertama saya mau ajak teman-teman evaluasi kinerja portfolio. Jadi kinerja portfolio kita selama ini bagaimana, nanti kita evaluasi, karena ini penting supaya nanti yang saya sampaikan, action di second half 2022 itu bagaimana supaya ada hasilnya ya, ada hasilnya. Karena kalau kita nggak evaluasi nanti apa yang saya sampaikan, saya khawatirnya nggak ada hasil juga karena bukan karena materinya, tapi ada sesuatu yang salah yang belum kita perbaiki. Ini ada yang bilang belum ada suaranya, tapi yang bilang cuma 1-2 orang ya. Jadi asumsi saya suaranya normal ya. Yang nggak ada suaranya, mungkin teman-teman bisa via chat aja kasih tahu teman-teman yang lain, mungkin ada yang mereka salah ya. Nah, teman-teman pernah punya saham-saham ini nggak kira-kira gitu ya? Ini ada Sahame, ada Harum, ada SMDR, ada MTDL, ada ESA, ada Adaro, ada ITMG, ada BRMS, banyak banget, dan ini cuannya gede banget gitu loh ya. Ini cuannya gede banget. Jadi apa sih yang mesti dievaluasi? Yang mesti dievaluasi gini, gampang banget, ginilah, gampangnya begini. Saya kumpulkan data dari beberapa teman-teman. Jadi supaya fair, kalau mau evaluasi itu kayaknya kita tarik dari mid 2020, dari middle 2020. Jangan dari awal 2020 deh, dari middle 2020 yang menurut saya middle 2020 untuk teman-teman yang masuknya sebelum middle 2020 ya, sebelum Covid nih, teman-teman saya rasa cukup banyak. Itu middle 2020 buat saya adalah the bottom condition ya. Termasuk saya juga bottom banget saat itu karena drop gede-gedean ya. Porto saya juga. Nah, dari middle 2020 sampai hari ini atau setidaknya sampai akhir 2021 deh. Kira-kira 1,5 tahun. Teman-teman cuan apa enggak? Pertanyaannya itu dulu. Kalau teman-teman enggak cuan berarti ada something wrong. Pokoknya ada yang salah aja gitu. Karena itu banyak banget saham yang naik tinggi gitu loh. Kalau teman-teman nggak cuan tuh pasti ada yang salah. Karena nah ini nih uniknya begini. Uniknya begini. Saya tanya ke banyak lah, hampir semua teman-teman AIC yang senior-senior. Mas, Mbak, Pak, gain terbesar selama di saham tuh kapan? Mereka jawabnya kemarin Mas AS waktu 2020-2021. Nah, kemarin itu gain terbesar dia selama main saham. Itu dia. Nah, habis itu saya tanya lagi. Oke,
Waktu awal 2020 kena jeblok nggak? Maksudnya waktu COVID tuh hebat, dia hebat sehingga dia bisa keluar, bisa jualan sebelum market crash, atau dia kena Mas Es, saya kena 99% yang saya tanya kena semua. Ada yang kenanya tuh, ada yang ada yang tipe-tipe trader kena, dia feeling udah turun langsung mereka jualan. Ada yang tipenya tuh mereka udah memang berani, udah hajar aja lah, keep terus, ada. Habis-habisan juga ada. Tapi hebatnya lagi, misal dia masuk 2020, 1 Januari 2020 kan COVID belum masuk Indonesia. IHSG itu masih normal. Misal posisi dia pada waktu itu 500 juta. Terus kena Maret tuh ke drag down dia. Kira-kira mungkin tinggal 100 juta lah, kira-kira gitu ya. Dari 500 tinggal 100 karena ketarik itu ya. Drop banget marketnya. Nah, pada saat kemarin saya tanya, uangnya itu udah di atas 1 miliar. Artinya apa? Artinya dia bisa naikin dari 100 juta sampai 1 miliar, 10 kali lah. Walaupun dia startnya 500 juta, is okay buat dia, is okay Mas Es. Saya masih growth 2 kali, is okay. Nah, memang rata-rata nih ya, pernah punya saham ini nggak? Ini saham yang kita bahas bareng, masuknya juga bareng, waktunya bareng, harganya juga ya moros bareng lah. Same, Harum, SMDR, MTDL tuh stock split loh teman-teman. Jadi harga sekarang tuh itu udah 2000-an lebih loh. Kita belinya juga dari 800 700-an. ESA, nah ESA jadi 200. Kalau yang sangkutan lama dari 300 tuh. 300 pun nyangkut juga masih. Adaro 1.500, ITMG 7.000, 8.000, BRMS, BBHI, BBYB itu pernah punya nggak kira-kira? Ada yang punya nggak? Atau even saham-saham blue chip, BNI, BRI, Telkom. Nah, kalau takut saham-saham di atasnya, mungkin pada waktu itu ada yang takut. Terus teman-teman beli nggak saham-saham ini yang simple lah? Maksudnya, gue simple deh, gue beli Telkom deh. Ada nggak gitu loh? Telkomku tuh gede juga loh gennya. BRI, BNI itu gede juga. Nah, kira-kira begitu. Nah, jadi ya, nah ini tadi yang saya bilang cek kinerjanya. Kalau kira-kira somehow ya kok belum memuaskan, coba kita cek. Kira-kira yang salah tuh apanya? Atau mungkin portofolio manajemennya yang belum tepat gitu kan ya. Belum tepat tuh maksudnya uangnya 100 juta, yang 80 juta tuh belinya apa ya? Yang saham lama yang nggak naik-naik kayak belinya LPKR, atau belinya Meta, atau belinya apa namanya M-Core gitu ya. Itu kan saham-saham yang pernah kita call, tapi sebenarnya saham-saham itu kan selalu kita kasih warning bahwa ini saham-saham small cap, terukur saja, jangan gede-gede. Terus kalau turun juga harus di CL. Kalau dikasih kesempatan jualan di atas ya jualan gitu ya. Artinya penuh dengan kedisiplinan. Tapi ada juga yang uangnya 100 juta, 80% belinya saham-saham itu dan didiemin aja terus gitu. Nah, itu namanya portfolio manajemen yang belum tepat. Jadi teman-teman, tidak ada yang punya kewajiban ngurusi porto teman-teman selain teman-teman sendiri. Nggak ada. Saya pun nggak ada. Kewajiban saya ngingetin, ngasih tahu, sharing, kasih informasi, kasih knowledge, ya beginilah. Mudah-mudahan nanti webinar ini juga rutin ya, kasih seperti ini. Tapi yang jagain porto ya teman-teman sendiri, saya nggak bisa jagain. Teman-teman lain nggak bisa jagain. Nah, jadi apa namanya itu yang harus dicek. Kenapa itu? Problemnya apa gitu ya? Atau mungkin strategi yang belum tepat atau belum match atau belum ketemu strategi. Nah, ini penting. Sebenarnya teman-teman tuh di IC itu ya, yang teman-teman yang baru-baru nih, ada video, ada 5 atau 6 video itu tolong ditonton tuh penting. Itu memang video lama, saya hanya kasih video itu karena itu video paling penting. Teman-teman temukan diri. Kadang ada yang nggak cocok jadi investor, jangan maksain. Ada yang cocok jadi investor, maksain trading, nggak jadi juga. Ada loh, di IC ini ada. Suami istri, yang masuk suaminya toh. Istrinya nih nggak masuk, tapi istrinya sih ya kayak nyontek suaminya lah gitu. Beli saham apa sih gitu. Istrinya nih nggak ngerti apa-apa.
Tapi istrinya nih tipe investor yang ya pokoknya gue investor. Suaminya nih dia kayak nggak nemu strategi gitu loh. Dia pengen cuannya cepet, tapi suruh hold kadang-kadang nggak betah. Maunya cepet-cepet, tapi kadang-kadang udah cepet dia hold juga. Jadi nggak jelas gitu antara dia nih, you mau invest, you mau pilih saham-saham invest atau mau saham-saham trading atau bagaimana gitu loh, atau yes pokoknya nggak jelas gitu. Jadi ya nggak maksimal. Istrinya itu kayak beli PTBA dari harga 1.700, beli ITMG dari harga 12.000, disimpan aja tuh sampai sekarang. Suaminya pernah beli PTBA, itu udah berbulan-bulan waktu PTA Satwis tuh tiap hari PM saya. Waduh, nih saham kura-kura, saham ini, saham itu nggak jelas, nggak naik-naik, malah koreksi. Yang lain pesta dia nggak naik-naik. Nah, sampai sekarang istrinya tuh cuannya ada sampai miliaran lah, dapat dividen gede. Dianya dari PTBA nggak cuan juga, nggak dijual juga gitu loh. Jadi ternyata simply dia kalah dengan istrinya yang nggak ngerti apa-apa, cuman beli, dia conviction bahwa ini saham bagus, dividen bagus, masa depan bagus, gini-gini, simpen, udah hold. Nah itu problem, itu mungkin teman-teman juga bisa evaluasi. Oh mungkin strategi saya nih yang nggak pas nih itu. Ketiga, tidak sabar menunggu. Nah ini juga ya, memang gimana pun harus sabar nunggu sih ya. Jadi ya bandar yang naikin saham itu, market makernya itu ya mereka memang tahu gimana cara ngerontokin orang, gimana supaya penumpangnya nggak banyak, gimana supaya naik tuh hanya kita-kita aja yang naik. Teman-teman liatin saham-saham gorengannya kayak IMTK, saham-saham yang dipegang Saratoga, tuh liatin tuh, Agi, liatin semualah MDKA, liatin itu ngikutin mereka rumit. Ada nggak yang bisa ngikutin MPMX sampai cuan? Nggak ada. Ada nggak yang bisa ngikutin Agi sampai cuan? Kayaknya nggak ada juga tuh. Nggak akan betah juga. Gitu kan? Yang lain naik, berdua minggu market rally, dia diem aja gitu kan? Diem aja. Ntar hilang semua, retail hilang. Tahu-tahu diangkat. Market nggak jelas, dia tahu-tahu diangkat 20%. Ya gitu. Memang begitu. Ya itu susah memang. Gitu. Jadi ya gimana pun memang harus menunggu. Nah, yang keempat biasanya ingin cuan gede dengan cepat. Jadi mau kaya dengan cepat itu memang susah, men. Atau mungkin teman-teman selain di IC ya, mungkin kalau ingin kaya dengan cepat ya untuk di IC mungkin cari insight fundamental, insight seperti ini, apa namanya, analisa-analisa yang sering saya sampaikan. Is okay, join di sini, join tempat lain juga yang berbayar, apa saya nggak ngerti. Mungkin join seperti teman-teman yang kayak trading bareng, join grup kan, grup-grup scalper kan banyak sekarang ya, kayak si Mas Bekti atau siapa itu, silakan ke sana. Itu kan prosesnya teman-teman ya, tidak ada orang yang melarang, saya pun tidak pernah melarang. Itu justru saya sarankan untuk teman-teman coba, apa namanya, oh saya tuh yang kayak mana sih yang cocok, kalau mau trading tuh kayak gimana sih, trading cepat kayak gimana, itu juga mungkin nggak sih cuan gede dengan cepat tuh, mungkin nggak ya. Kalau saya nggak mungkin, kalau saya bilang nggak mungkin, kenapa? Karena saya nggak bisa gitu loh. Saya nggak bisa, jadi saya tidak mungkin menjawab iya bisa kamu kaya dengan cepat. Ya saya tetap jawab aja tidak bisa, bahwa semua harus bersabar. Dan saya sering kali sampaikan bahwa ukuran sabar di saham itu bukan yang sabar ekstrim, enggak lah gitu loh. Hold 6 bulan tuh kadang-kadang udah panen kok gitu. Jadi apa namanya, terukur lah. Nah, terus yang kelima, tergoda saham gorengan. Itu tadi ya, mungkin kebanyakan saham-saham gorengan, semuanya tadinya gorengan, udah mainnya gorengan ya. Mainnya saham-saham gorengan itu definisi kan gini ya. Saham tuh kan semua pasti ada market maker-nya. Artinya market maker tuh posisi fund yang dominan di saham itu sehingga saham itu naik. Market maker kadang-kadang dalam satu saham, khususnya saham-saham blue chip itu kadang-kadang memang tidak ada yang dominan. Tapi mereka memang mover gitu ya. Mungkin kadang-kadang ada 4-5 fund, tapi
beberapa asing, beberapa lokal jadi satu, mereka bergantian naikin. Memang mereka beli dalam jumlah besar, akhirnya harga saham naik. Biasanya saham-saham big cap. Tapi yang definisi saya gorengan tuh biasanya begini. Saham yang small cap banget, yang perusahaannya pun kadang-kadang kita nggak kenal gitu ya. Terus small cap, terus perusahaan itu mau bangkrut, terus pendapatannya tuh nggak ada, bisnisnya tuh nggak ada, bisnisnya minus. Kadang-kadang perusahaannya nggak make money, buru-buru profit ya, penjualannya pun tuh kadang-kadang cuma 2 miliar. Pokoknya perusahaan model begitulah, yang nggak jelas begitu. Apa namanya? Terus naiknya tuh volatile banget. Nah, kira-kira itu teman-teman cek ya kesalahannya yang mana. Terus apa yang perlu kita perhatikan ke depan? Nah, ini ada sektor rotasi ya. Rotation sektor ini saya ambil hanya sekilas saja, tapi intinya gini, sektor tuh ada rotasinya. Nah, saat ini tuh di mana? Saat ini adalah posisi di kalau ini kan pakai data 2007-2008. Nah, apakah mirip? Menurut saya miripnya dikit. Gini, ada mirip, ada enggak. 50-50 lah ya. Karena efek easing, kuantitatif easingnya agak-agak beda. Khususnya ke Indonesianya agak-agak beda. Kemudian tahun-tahun 2-3 tahun ini juga ada ESG. Kemudian juga kemarin kenaikan coal-nya, oil. Kemudian CPO juga nggak naik. Jadi agak-agak beda memang. Tapi yang sama adalah saat ini peak-nya komoditis ya. Saat ini peak-nya komoditis, di stock market memang mendahului economic cycle. Dan tiap negara berbeda karena Indonesia dengan Amerika tentu berbeda ya. Amerika di drive oleh negara industri, kalau kita kan masih negara komoditi. Kita ngomong di ESG saja. Sebenarnya sudah mulai terlihat ya. Setelah komoditi naik itu kan banyak orang punya duit. Ini juga sudah saya tulis, banyak orang punya duit. Negara juga mendapatkan uang ya, uang lebih banyak dari hasil komoditinya, pajaknya lebih tinggi, pendapatan non pajak ya dari tambang, fee segala macam juga tinggi. Bisa lakukan belanja pemerintah dengan lebih masif setelah itu, kan kira-kira begitu ya. Kemudian perusahaan-perusahaan ya, dari kan kalau pelaku komponen di dalam ekonomi itu kan ada pemerintah, ada rumah tangga. Rumah tangga itu seperti kita gini ya. Kemudian ada perusahaan atau firm. Perusahaan kan kita tidak membedakan perusahaan apa, tapi kira-kira kita anggap saja satu perusahaan. Ya mereka akan mendapatkan uang lebih banyak. Dalam hal ini khususnya di coal ya. Lihatin aja. LK-nya bagus semua, kinerjanya naik tinggi semua, dividennya juga tinggi. Kemudian itu yang direct, yang indirectly, yang tidak langsungnya mungkin perusahaan-perusahaan yang supply ke dia. Kemudian bank-bank atau perusahaan-perusahaan jasa keuangan yang kerjasama dengan dia. Tentu itu juga perusahaan-perusahaan itu juga menikmati kenaikan. Singkatnya adalah rumah tangga saat ini uangnya lagi banyak, perusahaan lagi banyak, pemerintah harusnya juga lagi banyak. Jadi kemana uang-uang itu setelah ini? Biasanya mereka akan spending. Kalau rumah tangga itu kan spendingnya ya makanan, itu kebutuhan dasar sudah pasti. Setelah kebutuhan dasar terpenuhi, biasanya manusia itu akan mencari kebutuhan lain yang setingkat di atasnya. Biasanya kebutuhan mewah atau semi mewah ya, karena kayak mobil sudah bukan mewah lagi ya. Nambah motor, nambah mobil, nambah rumah, kan gitu kan kira-kira ya. Nambah ruko, nambah apartemen, renovasi rumah, kira-kira begitu. Beli handphone baru, begitu ya, belanja-belanja itu kalau manusia itu kan rumah tangga begitu. Kemudian dia pelesiran, setelah semuanya cukup, kemudian orang itu biasanya perlu rekreasi. Jadi seperti itu. Itu behavior rumah tangga seperti itu. Kemudian perusahaan kalau uangnya gede biasanya mereka akan ekspansi, mereka siap-siap untuk ekspansi. Yang pabrik-pabrik juga mereka bisa nambah karyawan lagi.
Itu efeknya juga ke rumah tangga, ada tambahan pendapatan. Selain ekspansi juga mereka biasanya apa namanya kalau yang industri ya mungkin mereka akan beli mesin-mesin baru atau naikin kapasitas segala macam. Nah itu juga ada efeknya. Kemudian pemerintah, pemerintah ini kita lihat pemerintah ke depan fokusnya apa. Pak Jokowi saya juga nggak clear sih ke depan apa, tapi kayaknya juga masih tetap infrastruktur ya, infrastruktur dan pangan sebenarnya. Tapi pangan juga proyek pangan, Badan Pangan Nasional sudah ada, tapi proyeknya saya juga nggak terlalu jelas ya. Tapi ke depan saya rasa ini kalau Pak Jokowi infrastruktur tetap, kemudian industri yang lagi di growth, yang lagi dipuskan industri hilirisasi ya, industri hilirisasi mobil listrik itu. Nah, itu nanti kita lihat apa setelah ini. Tapi malam ini kita nggak bahas sampai situ. Ini sebenarnya gambaran awal saja buat teman-teman. Setelah ini akan kemana nih kita gitu ya. Nanti sektor akan kita lihat, tapi apapun sektornya itu biasanya sektor perbankan tuh ngikut aja dia. Saat-saat ini perbankan kenceng karena komoditi naik, bisnis-bisnis atau kredit-kredit yang underline perusahaan tambang juga kenceng gitu ya. Tapi nanti pas pada saat setelah itu ya, setelah komoditi mulai turun, orang-orang mulai uang-uangnya ini mulai beli otomotif, mulai kredit mobil, itu juga bank-bank juga yang diuntungkan gitu loh. Konsumsinya mulai tinggi gitu ya, mungkin penggunaan kartu kreditnya mulai naik lagi, mereka berani beli karena pegang duit, mereka ada kan pegang duit itu ada motif berjaga-jaga ya, karena dia motifnya makin tinggi karena pegangan duitnya gede, dia mungkin belanja lebih. Nah itu juga kemana, ke retail atau ke bank juga. Nah, kalau buat saya sebenarnya bank tuh tetap bagus. Siklus apapun itu selama masih di posisi top, kemudian naik recover atau top mulai turun setelah komoditi turun, itu perbankan mulai oke. Makanya kemarin saya bilang bank-bank kecil terus kemudian bank digital tuh kayaknya menarik. Oke ya. Nah, cool stock. Saya bahasnya cool ya, kita cool karena satu-satu aja. Mungkin nanti next webinar kita bahas yang lain lagi, go or gone. Jadi kira-kira naik apa ambruk gitu ya, beli atau jual, hold atau jual lah. Simpelnya gitu ya. Kita sekarang bahas fakta-fakta. Nah, sekarang kita bahas fakta ya. Kita jangan berasumsi dulu, jangan jadi ahli nujum dulu gitu kira-kira ya, jangan jadi dukun dulu, tapi kita baca faktanya. All the European countries return to dirty coal as Russia threatens to turn off the gas tap. Ini berita beberapa bulan yang lalu, bukan beberapa bulan yang lalu, baru 2 bulan yang lalu ya. Lagian kan nyalain PLTU itu bukan untuk keperluan seminggu ya, kalau mereka nyalain ya buat keperluan setahun kan, kira-kira begitu kan, setahun. Nah kalau PLTU-nya Eropa nyala buat setahun ya teman-teman bernapas lega lah di sini. Orang teman-teman boro-boro setahun, keep saham 2 minggu aja megap-megap kan gitu kan. Jadi dia mesti mindsetnya mesti pas lah, mindsetnya mesti sinkron gitu, bahwa kalau Eropa nyalain PLTU-nya tuh berarti teman-teman masih kipas-kipas tuh selama setahun ke depan. Karena nyalain PLTU itu sampai nyala aja tuh perlu waktu seminggu loh. Nyalain PLTU tuh nggak cepet loh. Dia tuh manasin tunggunya itu lama, PLTU itu gitu. Jadi kalau PLTU nyala itu tandanya minimal tuh dia setahun harus dipakai. Kalau nggak ya rugi, nggak ekonomis gitu. Ini kira-kira teman-teman bisa baca ya, bahwa Jerman, Austria announce emergency restart coal power stations. Kemudian ada Uni Eropa countries termasuk Italia juga expect untuk startup old coal fuel power stations. Nah, jadi kira-kira memang Eropa considernya ke sana ya, memang ini krisis energi ya.
Nah, padahal option-optionnya, nah, jadi ini ada dua hal yang saling counter ya, saling counter. Di satu sisi Eropa krisis energi dan perlu mendapatkan energi yang simple, yang sederhana, yang bisa langsung running dan ada bahan bakunya yaitu coal. Tapi di sisi lain bahwa Eropa adalah salah satu region yang memang sangat getol untuk meninggalkan coal atau meninggalkan pembangkit dengan fosil yang punya efek merusak lingkungan kita gitu ya, merusak bumi kita. Jadi mereka juga apa sih option-option lain selain coal masih ada nggak? Mereka LNG. Saya juga nggak tahu kok LNG karena saya baca-baca LNG juga emisinya juga tinggi. Kemudian Polandia dipakai solar panel gitu ya. Jadi faktanya di Eropa itu mereka rencana pakai coal. Kemudian tapi juga ada beberapa option ngapain sih pakai coal gitu ya. Jadi ya netral lah. Bukan semata-mata coal memang tidak dipakai tapi memang mau dilirik kembali. So sekarang kita lihat Cina ya. Sebelah kiri paling atas Cina coal import by month ya, tiap bulan impor batubara secara keseluruhan ya. Tren naiknya sebenarnya dari 2020 2022 sebenarnya Mei ini nih kayaknya nih mulai turun, tapi ini kalau saya sambungin ya, ini saya udah lihat datanya dari Mei, Juni, Juli ini flat, dia nggak turun terus, dia cenderung flat. Posisinya tuh di atas terus gitu loh, dia nggak turun. Sama nih, ini juga jadi ini kan yang kiri atas itu kan impor batubaranya. Kemudian yang di bawah itu batubara thermal dan batubara coke ya. Batubara coke trennya naik terus. Cina. Trennya naik terus, batubara coke itu batubara yang dimiliki oleh ADMR misal gitu ya, yang dimiliki oleh siapa lagi ya? ITMG juga punya kalau nggak salah. Bumi itu punya, cuma saya lupa KPC apa Arutmin gitu dia punya juga. Coal ya. Adaro ya ADMR itu stable, dia stable. Terus kemudian thermal ini ya batubara untuk PLTU. Trennya sama kayak di atas. Kenapa trennya thermal dengan coal keseluruhan ini sama? Karena coking coal itu porsinya dikit. Secara nilai US dollarnya dia nilainya ya jauh di bawah thermal. Jadi otomatis kalau digabung maka grafiknya akan ikut yang thermal. Thermal sama nih 2022 Mei, Juni, Juli ini flat tapi posisinya posisi di atas. Walaupun dia flat. Sedangkan kuartal kedua itu kan isinya mulai dari April kan. April Mei itu berada pada harga tertingginya. Sama kayak Juni juga berada pada harga dan volume tertingginya. Jadi Cina kondisinya begitu. So kuartal kedua LK-nya udah pasti bagus. Udah kelihatan sih yang ekspor tuh udah kelihatan. Pojok kanan atas sumber atau asal impor Cina dari mana? Nomor 1 Indonesia, udah kelihatan sekali ya, dia ditaruh di bar paling bawah, soalnya dia paling tertinggi. Oke, jadi buat kita di Indonesia ya tenang saja lah, pokoknya emiten-emiten coal masih berjaya. Ini beberapa hal ya yang mungkin bisa dijadikan pertimbangan juga buat teman-teman. Mining giant Glencore strikes one of Japan's most expensive ever coal deals. Jadi Glencore ini berhasil mendapatkan deal terbaik dialah ya yang pernah ada dengan harga paling mahal dengan perusahaan di Jepang. Nippon Steel
akan membeli batu bara pada harga 375 per ton sampai dengan Maret 2023. Mantap ya. Nih. Untuk power plant loh ini, harga segini untuk power plant loh, luar biasa. Biasanya harga segini tuh untuk cooking coal ya, untuk power plant ini. Ini beritanya 27 Juli ya, beritanya tahun 2022 ya, ini beritanya bukan 2010 loh. 2022 27 Juli kemarin. ESG funds are quietly buying oil stock to chase gains after the poor performance in the first half. Jadi ini fund-fund yang sok-sok ESG itu sekarang beli oil lagi dan mungkin dia juga beli coal. Beli saham coal, mungkin beli kontraknya coal buat memperbaiki kinerja investasi dia yang jeblok di semester 1. Ya, ini beritanya 22 Juli. Artinya semester 1 dia udah keluar karena semester 1 itu cuma sampai Juni. Jadi Juli Agustus mereka mungkin akan melirik saham batubara, saham gas, sama apa lagi yang ditendang ESG ya. Nah, saham CPO ini saya nggak tahu juga nih, nanti CPO lah kita bahas ya. Apakah mereka akan masuk CPO? Nah, kita nggak tahu ya, tapi kondisinya seperti ini kira-kira. Oke, next. Jadi coal buat saya adalah still elevated but ready for downturn. Buat saya batubara masih posisi di atas. Artinya tuh dia masih di atas bukit lah. Dia jalan-jalan di atas bukit. Dia nggak naik ke bukit selanjutnya, mungkin berat ya. Tapi dia masih di atas bukit itu. 350-an dolar lah kira-kira begitu ya. 300 sampai 350 bergerak di situ. Tapi teman-teman juga harus siap-siap untuk mereka turun. Kenapa? Karena ya mungkin Rusia mungkin nanti mulai kendor kan. Fed mulai agresif, demand mulai turun ya. Kan translate-nya tuh teman-teman kalau di ekonomi kan tadi sudah saya jelaskan ya. Gimana disposable income turun, orang belanjanya berkurang, demand-nya berkurang, otomatis barang-barang turun, kebutuhan energi turun, batubara ikut turun. Nah, jadi teman harus ready. Memang posisinya tuh masih elevated. Buat saya tuh sampai akhir tahun masih elevated lah. Awal tahun depan tuh ya harus ready untuk turun gitu. Karena kita nih di IC ini kita udah melihat kan ya, kita pernah bahas ITMG harga 27.000, tahu-tahu ada COVID koreksi ke 7.000, sekarang harganya udah 40.000 ya. Jadi teman-teman tuh nggak mengalami siklus penuh gitu loh. Jadi ini sekarang kalau bersiklus lagi ke bawah kan nggak kaget loh, bahwa sudah pernah ke bawah dan pernah ke atas lagi kan gitu. Ini data dari BPS. Rilis data dari BPS. Laporan first half ya semester 1 ekspor batubara bulan April, Mei, Juni berada pada bukit paling tinggi. Ini mendaki gunung, udah sampai di puncak, dia leyeh-leyeh di puncak selama 3 bulan. Ekspor tertinggi batubara yang pernah terjadi di Indonesia 3 bulan ini. Nah, buat teman-teman yang mau long term tidak usah di batubara. Batubara tuh siklus masuk pada saat momentum. Kayak gitu ya. Ini ekspornya tertinggi loh 3 bulan ini. Kuartal 2 nih masuknya penuh kuartal 2. Terus siapa yang ada di dalam situ? Ya simpelnya semua perusahaan batubara pasti kan ekspor. Jadi mereka trennya pasti mirip-mirip. Asal jangan perusahaan batubara yang nggak jelas ya. IATA, nah itu batubaranya aja kita nggak jelas ada di mana kan. Ya batubara tuh ya ada RU, PTBA, ITMG, Indika lah masih boleh ya. Saham-saham lain yang nggak terlalu liquid itu juga boleh yang perusahaan jelas. Terutama khususnya adalah perusahaan-perusahaan batubara yang memang eksposur ekspornya tertinggi atau eksposur ekspornya paling tinggi, ya itu dia, monggo.
Oke. Penjualan ekspor adalah kunci kinerja emiten coal di one half 2022. Ya, Adaro, Indi, dan ITMG. Yang saya buka 3 laporan keuangan ini mayoritas ekspor. Jadi teman-teman bisa pantau 3 ini. Kalau koreksi beli. Pada saat rilis LK naik nanti. Nanti selanjutnya gimana ya? Nanti kita lihat. Ini contoh Indika. Indika lihat ya. Indika ini nih pelanggan. Jadi ini nih teman-teman. Ini antara atas pendapatan ini kan kontraknya ya. Ini kontrak dan jasa. Yang bawah ini penjualan batu baranya ya. Luar negeri 500, paling gampang 600 gitu aja ya. Pelanggan dalam negeri 150. Jadi berapa kalinya tuh? Ya, jadi memang Indi mayoritas ekspor. Ada satu hal yang tidak saya catat di sini. Teman-teman mesti tahu. Indika itu produksi dan penjualannya secara year on year itu turun loh. Volumenya itu turun. Turun 6% apa 5% gitu. LK-nya begini, tuh ya, catat. Volumenya turun, laporan keuangannya begini. Penjualannya naik. Ya. Nah, ini kok mirip sih? Oh, sorry. Ini yang kuartal 1 ya. Nah, ini yang kuartal 2 nih. Ini yang one half. Ini kan yang kuartal 1 ya. Q1 ya. Nah, ini ya, naik ya. Ini nih. Terus. Nah, ini. Di semester 1 tuh dia turun. Tapi liatin kenaikannya ya. Tuh. Dari 1,1 total atau batu bara aja lah ya. Ini ya dari 1,14 ya, yang lain kecil ya. Ya. Menjadi 1,7. Jadi besar sekali. Volumenya saja turun tapi penjualannya naik. Sekarang kita lihat saja lah. Cepet-cepetan aja ya. Ini kalau bagian laba, beban penjualan, bla 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 ini kalau mau detail silahkan dipelajari, dibuka. Kalau ada yang nggak ngerti tanya ke saya. Ya, saya bisa sih sekali-kali detail bahas beginian, tapi buat saya lebih penting yang makro-makro itu yang saya jelaskan. Karena itu yang menurut saya itu untuk menuntun mindset kita menjadi ke yang lebih benar tuh itu. Kalau ini sih gampang lah ini. Lihat yang ngecek-ngecek detail gini gampang. Tahun kemarin rugi masih semester 1 3 juta. Tahun ini untung 84 juta US dollar. Volume turun, ingat catat sekali lagi. Ya, Indi. Nah, ini ya. Tahun lalu semester pertama untungnya 28 juta. Tahun ini 228. Berapa kalinya ini? Sekali lagi volumenya turun. Naiknya segini gede. Apalagi yang volumenya naik kan gitu ya. Nah. Oke, Adaro LK-nya belum keluar. Adaro LK-nya udah keluar belum ya? Mana ya? Ini. Coba kita lihat. Adaro, sebentar ya, saya lagi cek ini. Oh, belum keluar. Adaro belum keluar semester 1. Adaro Q1. Q1 ya, udah ya. Kelihatan ini ya. Ekspornya 970, domestiknya 210. Artinya lebih banyak ekspor ya. Deal ya, berarti ini yang diuntungkan, yang tadi nih, yang kelihatan di atas-atas nih. Nih, ini Adaro nih, gede banget di sini. Oke. Nah, ini Adaro segini. Terus, sorry, ini salah nih kok. Ini maksudnya Adaro one key, tapi ini profit loss-nya ya. Ini penjualannya tok, ini penjualan detail Q1, ini juga Q1 nih. Ini bukan 1H ya. Ini bukan semester 1 karena semester 1 belum rilis. Keuntungannya ya 75
kuartal 1 ke 440 ini LK kemarin sudah. Nah, Adaro itu produksinya naik 6% year on year. Lalu penjualan ekspornya kalau nggak salah naiknya belasan persen dia, 2 digit. Kalau nggak salah 12 atau 13. Itu ada rilisnya. Nanti teman-teman cari. Tapi poinnya dia produksi dan ekspornya naik. Indi saja yang turun kayak gitu, apalagi Adaro yang naik. Dah, gitu aja dah gampangannya. Kalau saya hitung-hitungan Adaro saya tuh ini. Revenue-nya tuh around 3,2 billion USD. 3,2 miliar. Kalau sekarang kan 1,2 miliar. Saya sih hitungan saya berani 3,2 pendapatan. Net profitnya 1,4 miliar dolar USD. EPS-nya tuh 1.300-an, PE-nya tuh 2,3. Kalau harganya harga penutupan kemarin. 3.100 tuh 2,3. Target saya PE 4 lah, sampai 4,5. 5.500 sampai 6.000. Ya, meleset-melesetnya 5.000 lah ya. Dividen total, so saya bisa angka di 1.000 sampai 1.050 dibayarnya 2 kali. Simply ya, kita bagi aja 2, 500 per lembar. 1 interim, 1 final. Interimnya itu biasanya akhir tahun, finalnya awal tahun. Interimnya kapan? Masa es? Nggak usah mikir aneh-aneh, susah-susah. Lihat aja tahun kemarin, bulan apa ada bagi, pasti sama tuh. Pasti selisih-selisih hari aja. Jadi ini hitungan optimis saya segini ya, meleset-melesetnya 5.000 lah sampai ada. Sampai akhir tahun ya teman-teman ya, akhir tahun. Perhatikan. Nanti akhir tahun hasilnya gimana? Nah, kita mulai waspada awal tahun kalau harga batu bara mulai turun. Nah, ini conclusion saya untuk cool stock ya, stay elevated dengan target profit dengan TP kita masing-masing ya untuk saham-saham cool kita sampai dengan full year report, sampai dengan LK full 1 tahun gitu loh maksud saya. Rilis. Menurut saya target profit atau level TP masih bisa kita pertahankan. Kan kemarin kita ada beberapa saham cool ya. Terus tahun depan termasuk tahun ini yang punya interim ini adalah dividen paling besar yang pernah ada, yang pernah mereka bagikan. Ini dividen terbesarnya yang pernah ada. Nah, tentu itu juga bisa mendorong harga saham untuk naik ya. Tapi yang terakhir, teman-teman juga harus siap untuk session bearish-nya. Sekali harga cool turun, pasti harga sahamnya akan ikut turun. Jadi teman-teman juga harus, tapi jangan khawatir kan saya nggak meninggalkan teman-teman ya. Kita akan terus diskusi, sekali lagi buat saya sampai akhir tahun, mudah-mudahan masih oke. Oke teman-teman, itu sesi cool ya, singkat saja ya. Sudah mulai jam 10. Kita juga udah beristirahat. Jadi dari hari Jumat lalu plus hari ini ada 4 materi, mudah-mudahan berguna.